Halo semuanya, salam semangat. Kita berjumpa lagi dengan Miss Tia di video pembelajaran, yaitu tematik tema 5 mengenai ekosistem. Sekarang kalian buka buku kuadra tematik 5 mengenai ekosistem dan subtema 2 mengenai hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Pada siklus pembelajaran pertama, bacalah dialog antara Ibu dan Nanu. Setelah berdiskusi dengan Nanu, Ibu juga menganjurkan Nanu untuk mengunjungi pasar hewan terlebih dahulu untuk melihat-lihat beberapa hewan peliharaan. Bahkan jika diperlukan, Nanu harus mempelajari cara memelihara hewan dengan benar. Apakah kamu memiliki atau ingin memiliki hewan peliharaan? Atau kamu lebih menyukai memelihara jenis tanaman tertentu? Apakah kamu pernah memelihara ikan, koi, dan hamster? Apa makanan ikan, koi, dan hamster? Apakah ikan, koi, dan hamster merupakan makanan bagi hewan lainnya? Apakah hewan berinteraksi dengan tumbuhan? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut, mari kita membahas pembelajaran pertama dan kedua. Sekarang kalian bisa membuka pembelajaran pertama. Bacalah teks baluran pergulatan Afrika Van Java di Timur Jawa. Setelah selesai membaca, kalian bisa mengerjakan halaman 64. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks bacaan yang ada di samping. Kamu telah mengenal ekosistem dan komponen-komponen penyusunnya. Selain komponen, dalam ekosistem juga terdapat satuan-satuan ekosistem. Satuan-satuan ekosistem terdiri dari individu, populasi, komunitas, dan ekosistem tersendiri. Berikut adalah uraiannya. Satuan dalam ekosistem. Yang pertama adalah individu. Individu adalah sebutan untuk makhluk hidup tunggal. Contohnya, seekor burung, sebatang pohon kelapa, seorang anak, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah populasi. Populasi adalah sebuah individu sejenis yang menempati suatu daerah pada waktu tertentu. Suatu organisme disebut sejenis apabila memiliki persyaratan sebagai berikut. 1. Menempati daerah atau habitat yang sama. 2. Mempunyai persamaan morfologi, anatomi, dan fisiologi. 3. Mampu menghasilkan keturunan yang fertil, yaitu keturunan yang mampu berkembang biak secara kawin. Yang ketiga adalah komunitas. Beberapa jenis populasi di suatu tempat akan bergabung atau berhubungan dan juga berinteraksi membentuk komunitas. Lalu, apa itu ekosistem? Ekosistem adalah sistem alam yang dibentuk dari interaksi antara makhluk hidup dan interaksi antara makhluk hidup dengan faktor lingkungannya pada suatu kawasan tertentu. Lalu, ada biosfer. Biosfer adalah lapisan tempat tinggal makhluk hidup, terutama flora dan fauna, baik yang ada di darat maupun di udara. Berikutnya adalah komponen biotik. Komponen biotik adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut sesuatu yang hidup. Lalu, komponen abiotik atau komponen tak hidup adalah komponen fisik dalam kimia yang merupakan medium tempat berlangsungnya kehidupan atau lingkungan tempat hidup. Jika dilihat dari susunan trofiknya, maka komponen ekosistem biotik dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu produsen, konsumen, dan dekomposer. Selanjutnya adalah predasi. Predasi adalah hubungan antar organisme di mana satu organisme memakan organisme lainnya, misalnya ular dengan katak.
Lalu rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Di dalam ekosistem alami, beberapa rantai makanan saling berhubungan satu sama lain membentuk sebuah jaring-jaring makanan. Sekarang kita akan mempelajari simbiosis. Amati lingkungan di sekitarmu dengan sesama. Pada beberapa makhluk hidup, terdapat hubungan yang bersifat khusus. Hubungan itu disebut sebagai simbiosis. Ada beberapa jenis simbiosis. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme, yang kedua simbiosis komensalisme, dan yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Apa itu simbiosis mutualisme? Yaitu bentuk simbiosis di mana kedua spesies mendapatkan keuntungan. Melalui simbiosis ini, spesies dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam bertahan dan berkembang. Lalu apa itu simbiosis komensalisme? Simbiosis komensalisme yaitu yang menyebabkan satu diuntungkan dan lainnya tidak dirugikan ataupun diuntungkan. Dalam interaksi ini, salah satu organisme tidak akan terusik dengan keberadaan organisme lainnya. Yang terakhir adalah simbiosis parasitisme, yaitu bentuk interaksi simbiosis yang mana satu organisme diuntungkan dan organisme lain dirugikan, atau biasa kita sebut sebagai parasit. Nah, sekarang kalian bisa membuka buku halaman 71. Bacalah interaksi predasi dalam ekosistem. Jika sudah selesai membaca, kalian bisa kerjakan tugas halaman 76 sampai 77. Selesai sudah video pembelajaran ini, dan jangan lupa ya untuk berjemur agar meningkatkan daya tahan tubuh kalian. Terima kasih dan sampai jumpa.